Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Hari ini Rabu 20 Juli 2022. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang bertahta dalam hati kami, kuasailah kami dengan kasih-Mu, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, dan buatlah kami mengerti firman yang ditabur. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang subur, supaya firman itu berbuah pada waktunya, membuahkan buah-buah kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 21. Demikian dikatakan, "Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kita banyak mendengar kisah tentang orang yang tidak sempat menikmati hasil kerja kerasnya. Sebut saja kisah tentang William Bullock yang berhasil menciptakan mesin cetak yang diberi nama Bullock Press. Mesin cetak ini mampu mencetak kertas koran sebanyak 12.000 lembar bolak-balik per jamnya. Sayangnya, Bullock tidak bisa lama menikmati kesuksesan dari hasil temuannya itu. Saat melakukan sebuah penyesuaian terhadap Bullock Press pada tahun 1867, Bullock tak sengaja terjebak dan diremukkan oleh mesin ciptaannya sendiri. Bullock meninggal 7 hari kemudian akibat luka parah yang dideritanya. Ada lagi kisah tentang Raja Ludwig II, Raja Bavaria yang membangun istana Neuschwanstein. Istana Neuschwanstein inilah yang menginspirasi Walt Disney. Sehingga kalau kita melihat logo Walt Disney, kita kan selalu melihat ada istana di situ. Nah, istana itu diinspirasi oleh istana Neuschwanstein ini. Tetapi apa yang terjadi setelah istana ini selesai dibangun? Raja Ludwig II meninggal dunia. Dia hanya bisa menikmati istana itu sebentar saja. Padahal itu adalah istana yang sangat dia impi-impikan. Sisanya hanya turis-turis yang menikmatinya kemudian. Ada lagi kisah tentang orang yang dipanggil Tuhan. Begitu mereka selesai sidang skripsi atau begitu mereka mau diwisuda, belum sempat menikmati hasil kerja kerasnya, mereka sudah meninggal dunia. Dan kalau kita runut, ada banyak sekali kisah yang menunjukkan ironi yang terjadi dalam kehidupan manusia, di mana kita ini sepertinya memiliki, namun sesungguhnya kita tidak pernah memiliki. Manusia punya istana, punya kekayaan, dan masih banyak lagi yang lain. Namun orang yang sepertinya memiliki itu ternyata tidak sanggup menikmati. Entah karena dia meninggal dunia, atau karena dia malah diperbudak oleh apa yang dia miliki sendiri. Manusia seakan-akan dimiliki oleh apa yang mereka miliki. Pernahkah kita merasakan itu? Bukan kita yang memiliki harta kita, melainkan kitalah yang dimiliki oleh harta kita, sehingga kita tidak benar-benar dapat menikmatinya. Inilah yang terjadi kepada jemaat di Korintus. Mereka memiliki pemberita-pemberita Injil di jemaat mereka. Sebut saja namanya Apolos, Kefas, atau Simon Petrus, dan juga Rasul Paulus. Mendengar nama-nama besar itu, pasti kita semua iri kan? Bayangkan kalau gereja kita pendetanya itu Apolos, Rasul Petrus, dan Rasul Paulus. Bukankah ini amazing? Namun pertanyaannya, apakah jemaat itu menikmati ketiga pelayan tersebut? Ternyata tidak. Mereka justru bertengkar dan asik memegahkan pelayan favorit mereka masing-masing. Ada yang memegahkan Apolos, ada yang memegahkan Rasul Petrus atau Kefas, ada juga yang memegahkan Rasul Paulus. Maka alih-alih memiliki ketiga pelayan itu, jemaat Korintus justru dimiliki oleh apa yang mereka miliki. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam nats renungan kita hari ini, "Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia." Sungguh ironi bukan? Mereka malah memegahkan diri atas apa yang sama-sama mereka miliki. Aneh dan terasa konyol.
Tetapi itulah yang terjadi. Ibarat dua anak bertengkar, yang satu mengagung-agungkan ayahnya, dan satu mengagung-agungkan ibunya. Yang satu bilang dia anak bapak, yang satu bilang dia anak mama. Dan mereka saling ejek karena itu. Padahal bukankah mereka sama-sama memiliki ayah dan ibu mereka sendiri? Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata dalam nats renungan kita hari ini, sebab segala sesuatu adalah milikmu, katanya kepada jemaat Korintus. Semua adalah milikmu, baik Apolos, baik Kefas, baik diriku sendiri, semua adalah milikmu. Untuk kamu, nikmatilah pelayanan kami semua. Memang, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tetapi kelebihan itu bukan untuk kamu banding-bandingkan di atas kekurangan yang lain. Sebaliknya, kekurangan pelayan lain bukan untuk kamu cerita-ceritakan untuk semakin memegahkan idolamu. Intinya, nikmatilah milikmu itu, ketiga pelayan itu dalam pelayanan mereka. Karena semua mereka sama-sama bekerja untuk melayani kamu dan untuk kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara, apa yang terjadi di jemaat Korintus ini juga terjadi dalam gereja-gereja saat ini, di mana jemaat bukan memiliki dalam arti menikmati apa yang mereka miliki, tapi justru mereka dimiliki oleh milik mereka sendiri, yakni pelayan-pelayannya sendiri. Tanpa sadar mereka sudah memegahkan seorang pelayan di atas pelayan yang lain. Bukankah ini idolatry, sesuatu yang sama sekali tidak disukai oleh Tuhan? Tetapi yang lebih dalam lagi, pemahaman firman Tuhan hari ini adalah soal hakikat memiliki itu sendiri. Pengertian milik tidak pernah dapat dipisahkan dari kemampuan untuk menikmatinya dengan benar tentunya. Berapa banyak orang yang sepertinya memiliki, namun tidak sanggup menikmati apa yang mereka miliki tersebut. Mereka punya anak, tapi diperbudak oleh anaknya sendiri. Mereka punya harta, tetapi tidak menikmati hartanya itu dengan benar. Mereka justru diperbudak oleh hartanya sendiri. Mereka seolah dimiliki oleh apa yang mereka miliki. Maka renungan bagi kita hari ini melalui firman Tuhan yang baru kita dengarkan adalah, orang yang benar-benar memiliki adalah orang yang dapat menikmati segala sesuatu sebagai anugerah Tuhan. Baik itu terkait segala sesuatu di gereja, ataupun itu tentang milik kita di keluarga, ataupun milik kita secara pribadi. Jadi maksud Rasul Paulus di sini adalah, kita berhak menikmati segala sesuatu karena itu adalah anugerah Tuhan. Nikmatilah para pelayanmu, nikmatilah para sintuamu sebagai anugerah Tuhan. Nikmatilah gerejamu sebagai anugerah Tuhan. Nikmatilah hartamu, anakmu, istanamu, kekayaanmu, dan semua yang ada padamu sebagai anugerah Tuhan. Rasul Paulus menempatkan dirinya sebagai milik jemaat Korintus. Jemaat Korintus seharusnya belajar untuk menikmati dengan benar pelayanan Rasul Paulus dan pelayanan rekan kerjanya yang lain sebagai milik pemberian Tuhan. Namun di sisi lain, Rasul Paulus juga hendak mengingatkan jemaat Korintus dan kita semua yang hidup pada zaman ini. Jangan lupa, ketika kita menikmati pemberian Tuhan dalam hidup kita, di sisi lain kita harus sadar bahwa diri kita ini pun adalah milik Tuhan. Maka sebagai milik Tuhan, Tuhan harus bisa menikmati hidup kita ini. Bukankah pengertian milik terkait dengan kemampuan untuk menikmatinya? Nah, apakah Tuhan sudah benar-benar memiliki kita? Dalam arti, apakah Tuhan sudah benar-benar bisa menikmati diri kita sendiri? Maka kesimpulan dari makna memiliki adalah menikmati sepenuhnya anugerah pemberian Tuhan sambil mempersembahkan diri kita untuk menjadi milik Allah sepenuhnya. Bukan menikmati apa yang kita miliki seliar-liarnya untuk kepuasan diri kita sendiri, bukan. Cara kita menikmati apa yang kita miliki, itulah cara Tuhan menikmati kita yang adalah miliknya sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang sangat berharga yang bisa kami dengarkan hari ini, di mana kami belajar tentang milik yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tolong kami Tuhan untuk bisa menikmati apa yang kami miliki. Entah itu gereja kami, entah itu pelayanan kami, entah itu kekayaan kami, entah itu keluarga kami,
entah itu istana kami. Dan ajarkan kami Tuhan, bahwa cara kami menikmati apa yang kami miliki, itu juga cara kami untuk mempersembahkan diri kami kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa menikmati kami. Karena kami pun adalah milik Tuhan. Sebagai milik Tuhan, Tuhan harus benar-benar bisa menikmati kami, sebagaimana kami bisa menikmati milik kami sendiri. Itu sebabnya melalui Rasul Paulus kami diajari menikmati milik kami, bukan menikmati seliar-liarnya, tetapi menikmati milik kami sebagai anugerah Tuhan. Dan cara kami menikmati itu adalah persembahan kami yang terindah kepada Tuhan, untuk membuat Tuhan benar-benar bisa menikmati diri kami, karena kami adalah milik Tuhan. Tolong kami untuk melakukan firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.